Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa awjaba 'alaina bis shalah wa shiyam wa ghayma min arkanil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang mulia Al-Wali Abuya Ayahanda Ki Haji bin Syamsuri. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majlis Ta'lim As-Salmaniyah Kanda Haji Khairuddin Ustaz Kanda Ustazah Hajjah Neneng Darsiah. Teriring doa untuk beliau berdua dan tercintanya putra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun selalu panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wa afiat, dilancarkan dalam usahanya, dimudahkan dalam urusan dan rezekinya, terkhusus adinda Dr. Salman Sesar Hidayat. Mudah senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, dunia akhirat berkah. Para asatidz wa asatidah, hadirin jamaah Majlis Ta'lim As-Salmaniyah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sudah berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas kegiatan kita setiap malam Rabu. Mudah-mudahan kumpul kita duduk bersimpuh di majlis yang sangat kita cintai. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai-nilai pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan ke hadirat jiwa kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan kitab surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pengajian kita laksanakan malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah kedua kita khususkan buat almarhum dan almarhumah, warga daripada Shahibul Bait yang Raja dan Aluri, Ayahanda Haji Rahmat bin Haji Samad, almarhumah Bunda Haji Khadijah binti Haji Khair, almarhum Haji Khair Saleh bin Haji Rahman, almarhum Haji Fatihun, almarhum Haji Sarah bin Logar, almarhum Khair bin Sinan, almarhum Haji Asri binti Haji Kamal, almarhum Ayahanda Haji Saniyas binti Haji Muslim, almarhum Ibunda Haji Awam binti Sarawi, almarhum Salahuddin Haji Samad, almarhum Khalid bin Haji Samad, almarhum Salam bin Haji Samad, almarhum Khalid bin Haji Khayyim, almarhum Salih bin Haji, almarhum Iman Biyara bin Haji Biyara, almarhum Haji Khair bin Haji Khayyim, almarhum Tawsul bin Khalid, almarhum Asli Khair Naya binti Rukhma, almarhum Haji Alawiyah binti Haji Khair. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama sebelum kita menutup kajian pada kesempatan malam hari ini dalam kajian An-Nasihah Diniyah, kita dengarkan dulu bacaan 100 itu yang akan dibaca oleh Akhir Nahbu Ustaz Muhammad Al-Farah. Para yang dipersilakan. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ibadik as'adil arabi wal ajam wa imamil طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا.
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم بالرجاء ثواب أنت تعلمه يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terlebih dahulu mari bersama kita panjatkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat izin berkenannya limpahan rahmat karunia nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir bersama di Majlis Taklim As-Salmaniyah pimpinan Bapak Ustaz Haji Khairuddin bersama istrinya Ustazah Bin Garcia. Mudah-mudahan Majlis Taklim ini senantiasa hidup terus berjalan walaupun kita sudah masih berganti-ganti insyaallah. Kita awali pertemuan kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan khususnya untuk penyusun pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Barakatul Anam Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad. Allahumma fi durihi wa nafa'na bi ulumi fid dharain. Dan tak lupa kita hadiahkan juga untuk semua guru-guru kita, orang-orang tua kita, kerabat kita, orang mukmin pada umumnya, dan arwah sahibul hadri al-diniyah Habibin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya ma'syarul qurra, wahai orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, irfa'u ru'usakum, angkatlah oleh kamu kepala-kepala kalian, angkatlah kepala kalian. Faqad waddaha lakumut thariq, sungguh telah terang nyata bagi kamu at-thariqo, akan jalan. Para ahli membaca Al-Quran adalah orang yang paling mengetahui jalan, karena Al-Quran menunjukkan jalan. Nurul mubin, cahaya yang terang benderang yang dapat menerangi jalanan. Maka diperintahkan oleh Sayyidina Umar, kalian harus mengangkat kepala kalian, karena kalian sudah mendapatkan penjelasan tentang jalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini melalui Al-Quran. Al-Quran yang membawa kamu untuk bisa melihat semuanya.
wastabqau al-khairat, dan tetaplah terus akan kebaikan-kebaikan, kerjakan kebaikan-kebaikan. Waqala Abdullah ibn Mas'ud, dan berkata oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bagi sahibil Quran, sepatutnya, sepantasnya bagi sahibil Quran, orang yang membaca Al-Quran, ayyurafa bilailihi, kenal malamnya, idin nasu naimun, jika orang-orang sedang tidur. Artinya orang yang ahli baca Al-Quran sebaiknya kalau orang-orang tidur, maka kamu jangan tidur, kamu bangun, kamu baca Al-Quran. Orang-orang tidur, kamu baca Al-Quran. Ini kata Abdullah bin Mas'ud gitu. Artinya supaya terkenal, yorofel, malam-malam orang yang baca Al-Quran, orang-orang ahli Al-Quran itu kalau malam ya baca Al-Quran, jangan tidur. Kalau tidur sama aja sama orang yang nggak bisa baca Al-Quran. Supaya beda antara yang pandai baca Al-Quran dan yang tidak pandai baca Al-Quran. Wa binaharihi idin nasu muftirun, dan dikenal siang harinya idin nasu muftirun, ketika orang-orang berbuka puasa. Artinya malam baca Quran, siang puasa, itu yang sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang ahli baca Al-Quran. Fayahzunuhu idin nasu yafrahun, wa yuhzinuhu idin nasu yafrahun, dan membuat sedih kepadanya idin nasu yafrahun. Jadi yang membedakan lagi orang ahli Quran itu merasa sedih ketika orang-orang bergembira. Ya, jadi orang-orang bergembira, ria, tertawa, bercanda dan lain sebagainya, maka ahli Quran hendaknya merasa sedih, merasa prihatin, maka dia menyendiri atau membaca Al-Quran. Wa bukaihi idin nas yadhakun, dan terkenal dengan nangisnya orang yang ahli Quran, idin nasu yadhakun, ketika orang-orang tertawa. Ketika orang-orang tertawa, dia menangis. Itu yang membedakan antara ahli Quran dan bukan ahli Quran. Isomtihi idin nasu yaqulun, dan terkenal juga dengan diamnya. Diam, nggak mau bicara, nggak mau ngomong. Idin nasu yaqulun, ketika manusia membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya. Yaqulun, berbicara ngalor ngidul, tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada dasarnya. Ya, maka dia diam, tidak ikut berbicara, tidak ikut nambah-nambahin, tidak ikut membumbuin. Ya, kadang-kadang yaqulun ini banyak bumbu,
ya ini itu dan sebagainya. Nah, di Quran ini akan diam, menahan diri untuk tidak ikut serta berbicara. Wa bi khusyu'ihi idin nasu yaqtalun, dan wa bi khusyu'ihi, dan dengan kekhusyuannya terkenal juga Al-Quran dengan khusyuknya. Manusia-manusia yaqtalun, mukhtal, sombong, ya mukhtal kabir, ya berlaku sombong, berlaku songkak, ya, angkuh, ya khusyuk. Ya, itu yang membedakan antara ahli Quran. Ini yang diharapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jangan sampai orang-orang yang ahli Quran sama saja dengan orang-orang yang tidak ahli Al-Quran. Apa gunanya penjelasan Al-Quran, bayan Al-Quran, hidayah Al-Quran, tidak akan ada artinya. Intah. Untuk saya berkata, siapa nih saya? Saya Abdullah bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Artinya pengarang ini mengatakan, mengomentari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Makna kalam Ibnu Mas'ud, bermula arti perkataan Abdullah bin Mas'ud, hada yang ini, annahu yang bagi, sesungguhnya yang bagi, sepantasnya, ayyatamayyaza, hendaknya berbeda, sahibul Quran, orang yang pandai baca Al-Quran, min ghairihi, dari yang lainnya, min ammatin nasi, dari umumnya manusia. Itu. Jadi perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di atas ini menurut saya berketuhanan nama Abdullah bin Al-Haddad, artinya orang yang ahli baca Al-Quran harus beda dengan orang-orang yang bukan ahli Al-Quran secara umum. Harus beda bicaranya, beda apa yang dibicarakan, beda diemnya, gitu. Harus berbeda, jangan sama-sama. Biziyadati at-tashmir fi ta'atillah, dengan menambahkan bersiap selalu fi ta'atillahi, di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbedanya, kalau orang yang sahibul Quran selalu bersiap sedia untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tashmir. Maka terarti al-musara'ah minal khairat, dan banyaknya bersegera fi al-khairat, di dalam kebaikan-kebaikan, syiddatul ikhtiraz anil ghaflah, dan sangat menjaga, berhati-hati menjaga minal ghaflati, dari kelalaian, ma'amujanabatil lahwi, disertai dengan menghindari main-main lahu. Banyak sekali
segera melaksanakan kebaikan-kebaikan dan juga sangat menjaga diri dari kelalaian-kelalaian dengan berusaha menghindari main-main lahu. Wa kamal khasyah, dan dalam sempurnanya rasa takut, wal khaufi, dan takut minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Barakatul Anam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang apa yang diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi orang yang membaca Al-Quran hendaknya berbeda dengan umumnya manusia. Perbedaannya adalah kalau orang alim Quran selalu menambahkan diri untuk kesiapannya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyaknya segera melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan sangat menjaga diri dari kelalaian dengan menghindari main-main, dan sempurnanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Mas'udin radhiyallahu anhu aydan, berkata oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga, nazal Al-Quran liyu'mal bihi fattakhidtum dirasatahu amal fattakhadtum dirasatahu amal. Nazal Al-Quran, turun Al-Quran ini liyu'mal bihi, untuk diamalkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk kita semua, itu untuk diamalkan, bukan untuk diabaikan, ya, diamalkan. Fattakhadtum dirasatahu, ambillah oleh kamu pelajaran Al-Quran, amalan untuk beramal. Pelajaran Al-Quran itu sebenarnya dibuat untuk beramal, kerjakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Fa'amma al-qari'u al-mukhlid, adapun orang yang ahli baca Al-Quran, al-mukhallid, yang mencampur aduk, al-ghafil, yang lalai, alladzi la ya'mal, yang tidak mengamalkan bil Qur'an, dengan Al-Quran, wala ya'tamir bi awamirihi, dan tidak memerintahkan dengan perintah-perintahnya, wala yanzajir, dan tidak berhenti bizawajiri, dengan larangannya, wala yaqifu, dan tidak berhenti inda hududihi, pada batasan-batasan hukumnya, faqad warada fi dzammihi al-akhbar, maka sungguh telah datang tentang mencelanya oleh beberapa hadis. Jadi orang baca Quran ada Al-Quran tapi ghafil, mukhallid, mencampur aduk antara yang benar dengan yang tidak benar, yang tidak mengamalkan Al-Quran, yang tidak mengamalkan perintah-perintah Al-Quran, dan tidak berhenti dari larangan-larangan Al-Quran, tidak berhenti pada batasan-batasan hukumnya. Maka banyak sekali hadis yang menyelanya. Wajah fi haqqihi, dan datang pada haknya, pada hak orang yang mukhalid ini,
tasdidat wa takhfifat katsir, kekerasan, takhfifat, dan menakut-nakuti yang banyak. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Iqra'il Qur'ana ma nahaka fa in lam yanhaka falasta taqra'u. Iqra', bacalah oleh kamu Al-Quran, akan Quran, baca Al-Quran. Manahaka, apa saja yang melarang padamu, kamu baca apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran. Fa illam yanhaka, maka apabila Al-Quran tidak mencegahmu, larangan Al-Quran tidak dapat menghentikan kamu, tidak mencegah kamu, falasta taqra'uhu, maka tidaklah kamu membacanya. Kamu belum baca Al-Quran. Kalau kamu baca Al-Quran, ada larangan Al-Quran, kamu tidak berhenti karena larangan itu, maka kamu belum membaca Al-Quran. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, qadahu, maka akan menuntun Al-Quran itu kepadanya ilal jannati, ke surga. Kalau Al-Quran ditaruh di depan sebagai imam kita, kata Al-Quran jalan-jalan, kata Al-Quran berhenti-berhenti, maka Al-Quran akan menuntun kita masuk ke dalam surganya. Waman ja'alahu, dan barang siapa yang menjadikannya wara'a dhahri, di balik punggungnya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, ditaruh di belakang, artinya Al-Quran yang ngikutin kita. Apa mau kita, ini Al-Qurannya begini, gitu. Dia bisa aja gitu. Ya, maka saqahu ilan nar. Saqahu, saqahu, iya bukan saqahu. Saqahu, saqo, ngirimnya, bunya domir. Saqahu, ya itu berarti ketitikan gitu. Ya, ada titiknya. Iya, iya, ya cuman di ini katanya ada titiknya saqo tuh. Kan di kitab kuning ya. Ya, kalau yang di kuning enggak. Ya beda lah. Saqohu dengan saqo itu beda. Saqohu, maka menggiring kepadanya, ya, ilan nari, ke dalam neraka. Artinya jadikan Al-Quran sebagai imam, jangan jadikan Quran sebagai makmum. Kita berimam kepada Al-Quran, jangan kita jadikan Al-Quran bermakmum kepada kita. Balik, kalau kita jadikan Al-Quran sebagai imam kita, selalu depan kita, membimbing kita, akan menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita jadikan Al-Quran sebagai makmum yang di belakang kita, yang harus mengikuti kemauan kita dengan dasar-dasar Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menggiring kita
masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min Faqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda oleh Nabi alaihi salatu wassalam, an-nar ila fasaqatil Qur'an ila fusaqatil qurra'i asraf minha ila abadatil awsan. Masya Allah. An-naru bermula neraka ila fasaqatil qurra, kepada orang-orang faseknya ahli Quran. Asra itu lebih cepat minha daripadanya, ila abadatil awsan, daripada penyembah berhala. Artinya orang yang pertama kali disiksa bukan yang menyembah berhala, tapi lebih cepat pada orang-orang ahli Al-Quran tapi fasik. Yang fasik artinya melaksanakan keharaman terang-terangan, meninggalkan kewajiban secara terang-terangan, itu namanya fasik. Jadi Al-Qurannya bagus, bacaannya bagus, pemahamannya bagus, gitu. Tetapi kelakuannya tidak bagus. Gitu. Ya, sehari-harinya dia tidak bagus, tidak sesuai dengan apa yang dibaca, tidak sesuai dengan apa yang dipahaminya. Maka ini akan lebih terkena api neraka. Na'udzubillahi min, daripada orang-orang yang menyembah berhala. Bahwa telah datang dengan Al-Quran, apabila sesungguhnya Al-Quran qoribun, itu asing. Al-Quran itu asing, fi jawfil zalim, di dalam perut orang yang zalim. Wa nahu min qari'in yaqra'ul Quran, dan sesungguhnya kelakuan berapa banyak dari orang-orang yang pandai baca Al-Quran, wal Quran yal'anu, Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Ya, jadi Al-Quran ada pada perut orang yang zalim, itu asing. Dia sangat terasing sekali. Banyak sekali orang-orang yang ahli Al-Quran, tetapi justru Al-Quran itu sendiri yang melaknatnya. Jadi limukhalafatihi lahu, karena menyalahinya, menentangnya, lahu kepadanya. Wa amaluhu, bermula amalnya, ala khilafi ma yad'u ilaihi, amal perbuatannya berbeda dengan apa yang ia ajak padanya. Wa balaghana, dan telah sampai kepada kami, annahu yu'mar, sesungguhnya kelakuan diperintahkan, diunasin min hamalatil Quran, dengan orang-orang yang hafal Al-Quran, ilan nari, ke neraka. Masya Allah. Diriwayatkan bahwa diperintahkan orang-orang yang ahli Quran, yang hafal Al-Quran, diperintahkan masuk ke neraka. Ubadatul asnam, sebelum penyembah berhala. Fayaqulun, maka berkata mereka ini, orang-orang yang ahli Al-Quran itu, ya, apakah dimulai dengan kami? Sebelum para penyembah berhala. Fayuqal, maka dikatakan kepada mereka,
maka laisa ya'raf kaman la, atau laisa man la ya'rif kaman la ya'rif. Tidaklah orang yang mengerti, orang yang tahu itu seperti orang yang tidak tahu. Kamu kan tahu, mereka Ubadatul Asnam tidak tahu gitu. Jadi orang yang tahu maka siksaannya akan lebih berat daripada orang yang tidak tahu. Jadi orang tidak tahu, selama dia tidak tahu dan jauh dari ulama, maka dimaafkan. Maka kamu harus masuk lebih dahulu ke dalam. Wafi ma'atil athar, disebutkan di dalam sebagian athar, karena qari al-Quran, bahwa sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran tidak bukan ma'asi, apabila dia melakukan perbuatan maksiat, yunadihil Quran, memanggil kepadanya oleh Al-Quran, fi jawfihi, di dalam perutnya. Aina zawajiri, mana larangan-laranganku? Aina qawari'i, mana larangan-laranganku? Qawari', ketokan-ketokan pintuku. Aina mawa'idi, mana nasihat-nasihatku? Ya. Jadi ketika orang yang ahli baca Al-Quran ini melakukan perbuatan maksiat, maka Al-Quran yang ada di dalam hatinya akan bertanya, oh, mana larangan saya, mana cegahan-cegahan saya, mana nasihat-nasihat saya, kok nggak ada yang dipakai? Al-Athar ila akhirih. Wa qala Maimun bin Mihran, berkata oleh Maimun bin Mihran rahimahullah, inna ahadahum yaqra'ul Qur'an, sesungguhnya seorang di antara mereka membaca Al-Quran, wa huwa yal'an nafsa, padahal dia sendiri melaknat dirinya sendiri. Ila, dikatakan Allah kepadanya, wa kaifa dzalik, bagaimana hal itu terjadi? Orang baca Al-Quran justru dia melaknat dirinya sendiri. Qala yaqra'u fataj'al la'natallahi 'alal kadhibin, akan jadikan laknat Allah 'alal kadhibin, atas orang-orang yang berdusta. Wa yakni, karena dia berbohong. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ingat laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Wa huwa yadhlim, padahal dia itu adalah zalim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai situ mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu kurang berkenan wabarakatuh, maafkan seluas-luasnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, begitu sangat luar biasa. Ternyata tidak mudah, bukan hanya sebatas hafal Quran, tapi yang penting adalah bagaimana merealisasikan dari bacaan Quran kita dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jemaah berbahagia, kembali kami ingatkan bahwa insyaallah untuk pengajian bulanan kita di bulan Desember jatuh pada Selasa malam Rabu besok, tepatnya pada tanggal 6 Desember tahun 2022. Seperti biasa mengisi kajian adalah Kanda Haji Syarif Magnaji Al-Hafidh. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, insyaallah kita berjumpa pada malam Rabu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا